Bab 731. Dia menyebar pemikiran tentang hubungannya melalui tanah dan seluruh kuburan Dragon Clan bergetar lembut. Dengan mata tertutupnya, Tang Wulin tidak bisa melihat lapisan kabut yang naik dari bawah tanah. Di dalamnya ada warna yang tak terhitung jumlahnya yang akhirnya menyatu dan berubah menjadi lingkaran cahaya 7 warna yang berputar tanpa suara di sekitar tubuhnya. Sebuah sensasi yang dipenuhi dengan kebaikan lembut mengelilinginya. Dan seolah-olah ada naga yang tak terhitung jumlahnya yang sekarang mengaum karena kegembiraan dan kebahagiaan. Bukan karena kesedihan. Akhirnya, 7 lingkaran warna itu menyatu menjadi tetesan air yang memiliki 9 mutiara kristal berwarna di dalamnya. Kemudian, itu turun ke bawah dan jatuh ke pergelangan tangan kanan Tang Wulin. Menyebabkan rantai 9 warna muncul dan terhubung tanpa suara sebelum itu berubah menjadi gelang di pergelangan tangannya yang memancarkan cahaya redup. Ketika sudah selesai, tubuh Tang Wulin sedikit bergidik. Dunia spiritualnya terasa seolah dihancurkan dalam sepersekian detik. Menyebabkan kekuatan spiritualnya yang semula stagnan terangkat beberapa kali lipat. Tidak butuh waktu lama sebelum Tang Wulin merasa dunianya tumbuh lebih luas. Meskipun dia tidak melihat dengan matanya, semua yang ada di sekitarnya menjadi lebih jelas. Dia bisa dengan jelas merasakan tulangnya dilapisi dengan cahaya yang menyilaukan. Ini termasuk tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuknya. Membuatnya merasa seolah-olah dia baru saja mengenakan baju perang yang terbuat dari berlian ke tubuhnya. Sensasi yang tak terlukiskan ini mengisinya hingga penuh dengan kekuatan. Itu adalah tulang jiwa torso. Raja Naga Gunung menghadiahkannya dengan tulang jiwa torso yang mengesankan. Ada beberapa jenis tulang jiwa yang berharga yang mampu menyatu dengan tubuh master jiwa. Ini adalah tengkorak, torso, dan tulang jiwa eksternal. Mereka adalah tulang jiwa paling langka dan paling berharga. Bahkan tanpa mempertimbangkan usia mereka. Tulang jiwa eksternal sangat berharga karena ada secara independen dari 6 tulang jiwa lainnya yang lebih umum terlihat. Membuatnya sangat langka dan tidak biasa. Di sisi lain, Skull and Torso Soul Bone adalah yang paling bermanfaat bagi peningkatan jiwa master dan juga yang paling sulit untuk didapatkan. Raja Naga Gunung adalah makhluk dengan pertahanan paling kuat dari warisan Dewa Naga. Tulang jiwa torso yang dianugerahkan olehnya tidak diragukan lagi adalah tingkat tertinggi di antara semua yang ada. Pertahanan Tang Wulin akan dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru dengan itu dan pada kenyataannya. Bahkan mungkin membuat penggabungan tulang jiwa dengan segel Raja Naga Emas jauh lebih mudah di masa depan. Selain merasakan tulang jiwa tambahan di tubuhnya, indera Tang Wulin terus meluas keluar dan dengan jelas mencerminkan segala sesuatu di dunia luar ke dalam benaknya. Sangat jelas bahwa dia tidak lagi merasa perlu melihat tetapi sebaliknya. Dia hanya perlu merasakan. Ini adalah tanda yang jelas bahwa kekuatan spiritualnya telah ditingkatkan ke tingkat yang sama sekali baru. Seseorang akan membutuhkan kekuatan spiritual mereka untuk mencapai level 500 sebelum mereka dapat mencapai laut roh. Ini adalah ambang batas yang penting dan patokan yang akan menentukan apakah seseorang bisa menjadi guru jiwa tingkat tinggi bagi kebanyakan orang. Seseorang tidak akan bisa bergabung dengan tulang jiwa yang kuat tanpa kekuatan spiritual yang cukup kuat. Namun, Tang Wulin telah mencapai level laut roh jauh lebih awal. Dan terobosannya saat ini pada saat yang tepat ini terasa seperti sesuatu yang lebih dari sekadar laut roh. Rasanya seperti penjara abisal. Jika roh seseorang adalah dunia, maka bidang atas adalah surga sedangkan bidang bawah adalah neraka. Di mana-mana kesadarannya mencapai adalah miliknya. Ini adalah spirit abyss. Ranah yang dikenal sebagai batas tertinggi dari kekuatan spiritual manusia. Tang Wulin hanya berkenalan dengan 2 penguasa jiwa yang berhasil mencapai spirit abyss pada usia ini. Yang pertama adalah Gu Yue sementara yang lainnya adalah Dai Yuner, yang memiliki kekuatan spiritual jiwa bela diri. Kekuatan spiritual kelas atas adalah dasar memiliki jiwa roh legendaris. Ketika seorang master jiwa mencapai ranah ini, mereka bisa bergabung dengan roh-roh oranye atau merah dari tingkat manapun. Dan jika seseorang menyatu dengan jiwa roh oranye atau merah, maka seseorang akan dapat melebur dengan kemampuan roh-roh lain yang ada di setara dengan laut roh. Namun, jika seseorang tidak memiliki jiwa roh oranye atau merah,
Masih mungkin untuk bergabung dengan maksimal 5 roh-roh dari warna apapun tanpa dibatasi oleh peringkat. Dalam keadaan biasa, spirit abis sudah menjadi batas tertinggi seorang manusia, tetapi pada saat yang sama, Tang Wulin tidak pernah berharap bahwa kekuatan spiritualnya akan mencapai terobosan seperti itu meskipun mengabaikan kekuatan spiritualnya untuk waktu yang lama ketika dia berada di lembah naga. Ini jelas karena kontribusi dermawan dari banyak kerangka naga sejati. Kesadarannya berangsur-angsur memudar ketika dia memasuki meditasi mendalam sekali lagi. Dia akan membutuhkan waktu untuk benar-benar menggabungkan tubuhnya dengan berlian Raja Naga Gunung Torso Jiwa Tulang dan juga untuk beradaptasi dengan kekuatan spiritual yang baru ditemukannya yang sekarang di Spirit Abyss. Laut Roh membutuhkan kekuatan spiritual seseorang menjadi level 500 sedangkan Spirit Abyss membutuhkan kekuatan spiritual setinggi level 5000. Di Spirit Abyss, seorang master jiwa hampir pasti akan menjadi gelar Douluo di masa depan selama tubuh mereka tetap dalam kondisi baik. Dikatakan demikian, apakah ada yang salah dengan tubuh Tang Wulin? Jawabannya adalah tidak. Di Akademi Shrek, akademi itu tampak sangat tenang selama 2 tahun terakhir. Dan semuanya berjalan dengan baik. Sejak pengumuman mendadak Shrek Academy tentang kandidat untuk generasi baru dari Shrek Seven Monsters 2 tahun lalu, ada perubahan yang terjadi di akademi. Kelas-kelas 1 yang dianggap paling menonjol telah maju ke kelas 2. Bahkan siswa inti seperti Gu Yue, Ye Xinglan, Su Lizi, Xie Xie, dan Su Xiaoyan telah diterima ke pengadilan dalam. Ada juga monitor kelas Yuan Yehui dan Yue Zhengyu yang telah naik ke kelas 3 yang berhasil masuk ke pengadilan dalam juga. Segera, Shrek Academy mengumumkan bahwa ketujuh orang ini akan menjadi Shrek Seven Monsters baru. Mereka diizinkan menerima tantangan apapun dari guru jiwa 6 cincin selama 1 tahun. Jika mereka tetap tak terkalahkan oleh tim-tim master jiwa dengan basis budidaya 6 cincin atau lebih rendah dalam setahun, maka generasi baru Shrek Seven Monsters akan disemen di atas batu. Menurut aturan Akademi Shrek, gelar itu akan selalu ada pada Shrek Seven Monsters generasi ini yang pernah dikonfirmasi. Itu, tentu saja, sampai mereka memilih untuk menyerahkan gelar. Ketika mereka menjadi anggota Pavilion Dewa Laut, atau hanya selama kematian. Karena itu, Shrek Academy selalu sangat berhati-hati dalam memilih generasi baru Shrek Seven Monsters. Mereka hanya akan membuat keputusan ketika para jenius dengan bakat luar biasa muncul atau ketika seseorang membuat kontribusi yang sangat besar bagi akademi. Akademi tidak menyebutkan banyak tentang kontribusi yang dibuat oleh generasi Shrek Seven Monsters ini tetapi hanya menginformasikan bahwa mereka menjaga kehormatan Akademi Shrek dalam proses menuju ke Kekaisaran Star Luo sedemikian rupa sehingga mereka memberikan kontribusi permanen ke Akademi Shrek. Secara alami, ada beberapa orang yang tidak mau bekerja sama seperti mereka yang sudah memasuki pengadilan dalam yang menghadapi banyak tantangan selama tahun berikutnya. Namun, mereka masih berhasil mengalahkan musuh-musuh tangguh yang mereka hadapi di bawah kepemimpinan Gu Yue. Setahun yang lalu, gelar untuk Shrek Seven Monsters akhirnya dikonfirmasi. Kehidupan di pelataran luar berjalan seperti sebelumnya. Kelas 1 saat ini dulunya murid yang paling menonjol dari kelas 1. Wu Shiduo telah mengambil posisi monitor kelas dengan Luo Guixing di sisinya sebagai wakil monitor. Kelas 1 tetap luar biasa meskipun kehilangan Gu Yue dan yang lainnya. Wu Shiduo, Luo Guixing, Su Yucheng, Yang Mianxia, dan Zheng Yiran sudah menjadi master armor tempur 1 kata dan hanya perlu lulus ujian masuk pengadilan dalam untuk menjadi murid resmi pengadilan dalam tahun ini. Dengan kemampuan mereka, jelas bahwa pintu masuk mereka ke pelataran dalam hanya akan menjadi masalah waktu. Sebelum masa kelas 2 bahkan berakhir, sudah ada lebih dari 10 siswa yang berhasil masuk ke pelataran dalam. Yang semakin membuktikan kepiawaian kelompok siswa ini. Di pengadilan batin Akademi Shrek, Gu Yue duduk di tepi danau Dewa Laut. Seluruh tubuhnya tampak seperti sudah bergabung dengan langit dan air. Dengan warna yang sama. Saat dia menatap ke kejauhan di Sea God Island dengan linglung. Tidak ada cara untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Seorang tokoh dengan cepat datang dari arah pulau Sea God. Itu memiliki rambut perak dan mata ungu saat bergerak dengan ketenangan dewa yang tenang. Naer tumbuh setelah 3 tahun. Dia sudah berusia 16 tahun ini dan bahkan lebih cantik lagi.
Dia terkenal sebagai kecantikan yang tak tertandingi yang memiliki kecantikan yang belum pernah terlihat di Shrek Academy selama 10.000 tahun. Dia bahkan dimahkotai dengan gelar kecantikan nomor 1 di Shrek Academy. Nair mendarat dengan lembut di sebelah sisi Guyue. Sigat Island adalah rumah para tetua paviliun Dewa Laut. Hanya ahli waris tua-tua yang diizinkan masuk ke pulau itu, sementara murid dalam biasa harus tinggal dan belajar di daerah luar Pulau Dewa Laut. Pengadilan dalam memberi warga lebih banyak kebebasan untuk belajar dibandingkan dengan pengadilan luar. Para siswa diizinkan untuk memilih mata pelajaran mereka dan membuat janji untuk belajar dengan guru mereka sendiri. Mereka memiliki kebebasan yang sangat tinggi. Lulus dari pelataran dalam juga jauh lebih mudah. Seseorang bisa lulus hanya dengan menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata, tapi itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Setiap siswa yang berhasil memasuki pelataran inti tidak akan pernah malas belajar. Tetapi sebaliknya, mereka akan bekerja paling keras. Akademi Shrek selalu memiliki fenomena aneh. Sangat sedikit siswa yang mau pergi setelah menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata di pelataran dalam. Mereka bahkan cenderung lebih bersedia untuk tetap berkultivasi di akademi atau menjadi guru di akademi. Siklus berbudi luhur selama 10.000 tahun ini adalah alasan tepat mengapa Akademi Shrek adalah kekuatan seperti sekarang ini. Nair tampaknya telah tumbuh menjadi gadis besar dengan tubuh langsing dan tinggi. Tidak ada cara untuk mengatakan tentang perbedaan usia di antara mereka berdua ketika dia berdiri di samping Guyue. Meskipun mereka berdiri berdampingan, tidak ada yang berbicara. Bab 732. Menilai dari kecantikan mereka. Guyue jauh di belakang Nair, atau lebih tepatnya, bisa dikatakan bahwa dia bahkan tidak di liga yang sama dengan Nair. Namun, pada saat itu, Nair bahkan tidak mampu menekan kecantikan Guyue ketika mereka berdiri bersama karena suatu alasan. Kapan dia kembali? Sudah begitu lama, Nair berbicara dengan dingin. Saya tidak tahu. Guyue menggelengkan kepalanya. Nair tiba-tiba menjawab dengan marah. Kamu tidak tahu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Anda mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan dia pasti akan kembali. Namun, sudah 3 tahun penuh sejak kepergiannya dan dia belum kembali ke hari ini. Mungkinkah Anda sudah membunuhnya? Guyue menoleh untuk melihat Nair. Jika aku membunuhnya, tidakkah kamu bisa merasakan itu? Meskipun saya tidak tahu mengapa belum kembali juga. Saya dapat yakin bahwa dia masih hidup. Mungkin dia tinggal di sana untuk menjadi suami bagi putri lain. Nair tiba-tiba menjadi diam ketika dia mendengar suami putri. Dia berbalik dan melihat ke arah Pulau Dewa Laut. Tidak, saudaraku bukan orang seperti itu. Dia tidak akan jatuh cinta pada seseorang dengan mudah. Dia pasti akan kembali, dia mungkin baru saja menangkap sesuatu. Nair berbicara dengan tekad. Guyue tiba-tiba menjawab. Jika dia kembali, apakah taruhan kita masih berlaku? Nair berbicara dengan bangga. Tentu saja. Saya tidak berpikir Anda mampu mengalahkan saya. Guyue tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia tetap tanpa ekspresi. Namun, aku tidak bisa terus melakukan ini lagi. Ada terlalu banyak hal yang menunggu untuk saya tangani. Anda dapat tetap di sini dan bertindak seperti manajer yang tidak melakukan apapun, tetapi saya tidak bisa. Anda harus memahami beban yang saya pikul. Anda menolak untuk menanggungnya, jadi saya harus menanggungnya. Saya hanya bisa menunggu paling lama 3 bulan lagi sebelum saya harus pergi karena saya berjanji kepadanya bahwa saya akan menemaninya untuk belajar di pengadilan dalam pada awalnya. Dia yang tidak kembali, dia yang tidak memenuhi janjinya, itu sebabnya aku pergi. Tubuh Nair sedikit gemetaran. Tatapannya tiba-tiba berubah lebih lembut. Kamu. Bibir Guyue tiba-tiba tersenyum. Tapi itu senyum yang agak tumpul. Bisakah kau membujukku untuk berubah pikiran tentang pergi? Saya yakin Anda tidak bisa. Benar. Kesimpulan yang kami buat masih berbeda. Anda hanya menghindari masalah, tetapi yang tidak Anda pahami adalah ini yang harus kita lakukan. Nair menjawab. Lalu bagaimana jika saudaraku kembali? Apakah Anda masih akan pergi jika dia kembali? Ya. Guyue berbicara tanpa ragu sedikit pun. Saya tidak bisa menunggu dengan orang lain lagi. Waktu tidak menunggu siapapun. Saya punya banyak hal yang harus saya lakukan.
Pagoda Roh telah berharap bahwa aku akan mengambil posisi di sana. Naer menarik napas dalam-dalam. Baik-baik saja maka. Pergi jika Anda harus pergi. Saya akan selalu menunggu di sini, menunggu dia kembali. Karena Anda yakin dia baik-baik saja, maka dia pasti akan kembali. Saya percaya diri. Gu Yue tersenyum tetapi dia menahan lidahnya saat dia menyapukan rambutnya sebelum dia berbalik untuk berjalan menuju gedung utama pelataran dalam. Naer tersenyum ketika dia melihat Gu Yue pergi. Kau ditakdirkan untuk kalah padaku selama dia kembali. Sebenarnya, tidak tahukah kamu? Anda sudah kalah sejak awal. Atau lebih tepatnya, apakah kamu terlalu takut untuk mengakuinya? Naer memandang ke atas ke langit. Saudaraku, kapan kamu akan kembali? Anda tidak mungkin tinggal di Star Luo Empire dan menjadi suami sang putri dengan benar. Di pintu masuk utama Shrek Academy. Atau lebih tepatnya, pintu masuk utama kota Shrek. Mobil jiwa yang anggun perlahan berhenti ketika seseorang turun dari kanan. Orang itu tinggi dan kuat seperti gunung. Dia botak dan mengenakan setelan bagus sehingga dia tampak sangat mengesankan. Dia berputar ke belakang mobil dan tiba di pintu kiri sebelum dia membuka pintu penumpang. Pertama, sepasang kaki ramping dan panjang keluar dari mobil. Kakinya panjang dan elegan. Memiliki kulit putih susu dan memancarkan cahaya sebening kristal. Setelah itu, gaun putih muncul sebagai seorang gadis turun dari mobil. Dia tampak mungil ketika dia berdiri di samping pria berotot botak dengan rambut ikal besar di tangannya yang menutupi punggungnya. Dia tampak memancarkan prestise yang tidak biasa. Ada harapan di wajahnya yang indah dan ketika dia melihat tanda di pintu yang berdiri di depannya. Ada kehausan yang tak terlukiskan yang melintas di matanya. Pria berotot botak berjalan menuju pintu masuk utama kota Shrek. Tempat itu terbuka untuk umum kecuali mobil mereka. Jelas bahwa mereka sudah menanyakan hal ini sebelum tiba. Ada dua staf lain yang mengenakan seragam yang jelas dari pemerintah federal selain dari mereka berdua. Mereka turun dari mobil di belakang dan berjalan cepat menuju mereka berdua sebelum membimbing mereka ke kota Shrek. Entah itu pria berotot botak atau gadis berpakaian putih. Wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu ketika mereka berjalan ke kota Shrek. Mereka sesekali melihat-lihat. Saudaraku Long, ini adalah kota yang ramai. Douluo kontinen benar-benar lebih menyenangkan daripada dari mana kita berasal. Gadis itu berbicara. Pria berotot botak itu mengangguk ketika matanya berkilauan dengan sinar panas yang menyengat. Akademi Shrek ada di sini. Aku bertanya-tanya betapa ajaibnya tempat ini karena dikenal sebagai akademi nomor 1 di benua. Gadis itu tersenyum malu-malu. Pasti akan ajaib selama dia ada di sini. Pria berotot botak itu berbalik dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Yuner, sudah lebih dari 3 tahun. Kamu. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Kakak Long, aku sudah tahu sejak awal. Anda tidak perlu menghibur saya juga. Saya mengerti bahwa Anda memiliki niat baik. Dan saya tahu bahwa Anda benar-benar baik kepada saya selama ini. Namun, saya sudah memutuskan. Dan saya tidak akan pernah mengubahnya. 3 tahun lalu, saya menolak pertunangan saya dengan mengancam mereka dengan kematian saya. 3 tahun kemudian, hanya aku yang bisa menentukan takdirku. Sudahkah kamu lupa? Ayah sudah menghapusku dari daftar royalti karena kaget dan marah. Anak-anak masa depan saya tidak akan pernah menjadi anggota keluarga kerajaan lagi. Jika Tang Wulin ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa gadis berpakaian putih itu adalah putri kecil Star Luo Empire yang sombong, Dai Yuner. Di sisi lain, orang yang bersamanya adalah pilar utama Monster Academy dan merupakan orang yang memiliki reputasi sebagai jenius nomor 1 sejak ribuan tahun. Dia adalah Raja Naga, Long Yue. Long Yue berbicara dengan frustrasi. Yuner, yang mulia hanya marah sejenak. Terlebih lagi, saudara laki-laki keempatmu memberitahumu secara diam-diam bahwa bahkan jika yang mulia menolak untuk memaafkanmu, hal pertama yang akan dia lakukan ketika dia menjadi putra mahkota di masa depan adalah memberikanmu pengampunan kerajaan. Dai Yuner tersenyum dan berbicara. Bagaimana saya tidak tahu itu? Ayah tampak kaget dan marah di permukaan hanya untuk pertunjukan. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya untuk menegakkan martabat kerajaan tetapi dalam kenyataannya, dia memberi saya kebebasan dalam penyamaran.
Adapun apakah anak-anak saya akan menjadi bagian dari keluarga kerajaan, itu tidak penting. Mungkin aku bahkan akan tetap tinggal di Douluo kontinen. Tatapan Long Yue berubah dingin saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia benar-benar berharap bahwa dia bisa dengan kejam memukuli orang ini. Ayo pergi. Kami akan segera pergi ke Akademi Shrek. Saya tidak akan pernah pergi jika saya tidak melihatnya kali ini. Di asrama Akademi Shrek, Xie duduk di sofa di kamarnya dengan linglung. Tatapannya tampak agak lamban sejak awal. Dan dia telah bertindak seperti ini selama beberapa hari terakhir. Bahkan sampai dia menghentikan kultivasi yang melelahkan seperti biasanya. Secara alami, ada perbedaan dunia dalam perawatan yang ia terima saat memasuki pelataran dalam dibandingkan dengan pelataran luar. Setiap orang memiliki kamar pribadi mereka sendiri dan bahkan kualitas makanan mereka meningkat berkali-kali lipat. Selain itu, disediakan oleh akademi secara gratis. Dapat dikatakan bahwa pengalaman antara pelataran luar dan pelataran dalam mirip dengan jarak antara neraka dan surga. Setiap fasilitas budidaya tambahan di sini adalah yang terbaik dari yang terbaik bersama dengan hanya guru-guru terbaik. Wu Zhangkong tidak bergabung dengan mereka di pelataran dalam tetapi dia tetap di pelataran luar untuk melanjutkan mengajar di kelas 1. Namun, dia telah mengumumkan bahwa dia tidak akan menjadi guru lagi setelah angkatan terakhir siswa ini. Dia telah memilih untuk tetap berada di pelataran dalam untuk menumbuhkan dan mempelajari baju perang. Bang, bang, bang. Suara seseorang yang mengetuk pintu menggema. Xie kaget tapi dia langsung bereaksi terhadap situasinya. Dia buru-buru berdiri dan membuka pintu. Itu Yue Zhengyu datang melalui pintu. Dia mendorong Xie yang berdiri di depan pintu menjauh saat dia berjalan ke kamar. Bab 733. Dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu, mereka semua tumbuh dewasa. Xie tingginya lebih dari 1,8 meter. Dan Yue Zhengyu telah melampaui 1,85 meter. Keduanya sangat tampan. Wajah mereka sangat berbeda. Seringkali, Xie melihat seringai nakal di wajahnya sedangkan Yue Zhengyu memancarkan sikap sehat. Di antara para murid pengadilan negeri, mereka pasti menarik perhatian. Mereka adalah bagian dari Shrek Seven Monsters. Apa yang kamu lakukan? Yue Zhengyu mengamati ruang berantakan sambil menutupi hidungnya. Dia pergi dan membuka jendela untuk membiarkan udara segar yang memiliki bau lembab danau dewa laut ke dalam ruangan. Xie bersandar ke sofa. Dia tampak sedih dan benar-benar bosan. Apakah kamu sakit? Yue Zhengyu meliriknya dan bertanya dengan tajam. Pertengkaran telah menjadi bagian penting dari rutinitas sehari-hari mereka. Tetapi mereka masih berteman baik. Mereka memiliki kepribadian yang sama meskipun masing-masing dari mereka juga unik dalam caranya masing-masing. Meski begitu, Xie memiliki karakter yang lebih menonjol. Xie tertawa kecil. Baiklah, itu sudah cukup. Apa yang ingin Anda katakan? Jika tidak, jangan datang ke sini untuk menggangguku. Pergi. Oh, Yue Zhengyu balas. Seseorang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Penyakit apa yang Anda derita saat ini? Mengapa kita tidak memiliki tanding cepat? Hanya Anda dan saya. Xie berbaring di sofa. Tidak tertarik. Tatapan Yue Zhengyu sedikit berkedip. Dia berjalan mendekatinya dan terkekeh. Aku tahu apa yang salah denganmu. Itu karena Yuanen. Bukan. Dasar pengecut. Kalau dipikir-pikir, Anda putus asa. Kamu sudah mengejar Yuanen selama ini. Tapi kamu masih belum membuatnya menerima kamu. Bahkan aku bingung bagaimana aku harus menasihatimu. Enyahlah. Xie berteriak marah. Yue Zhengyu memasukkan tangannya ke sakunya. Tes. Tidakkah kamu pikir aku tahu apa yang kamu pikirkan? Kami akan datang usia tahun ini. Dan festival tanggal Danau Dewa Laut akan segera datang. Semua murid pengadilan negeri di atas 18 tahun berhak untuk berpartisipasi. Apakah Anda khawatir bahwa orang lain mungkin memenangkan hati Yuanen? Atau bahwa Anda tidak akan memiliki kesempatan? Xie mendengus. Dengan tampangku yang tampan ini, mustahil bagiku untuk tidak memiliki kesempatan. Bahkan jika dia harus memilih, Yuanen pasti akan memilih aku. Dan aku sendiri. Jika dia tidak memilihku, yang lain juga tidak akan tahan. Yue Zhengyu terkekeh. Kurasa tidak.
Ada banyak senior dari pengadilan negeri yang tampan dan berkuasa. Tidak hanya itu, banyak di antara mereka adalah dua kata Battle Armor Masters. Bagaimana Anda bisa begitu yakin Yuanen akan memilih Anda? Ini permainan siapapun. Xie memelototinya. Aku akan bertarung dengan siapapun yang berani bersaing denganku. Yue Zhengyu berkata. Dapatkan pria pegangan. Dengan kualitas Anda ini, Anda yakin ingin bertarung dengan yang lain. Jika saya Yuanen, saya tidak akan repot dengan Anda. Anda layak mendapatkan ini. Xie melompat dengan tiba-tiba seperti Gamekok. Kami bukan teman lagi. Yue Zhengyu mencibir. Sesuaikan dirimu. Apakah Anda tahu hal terpenting tentang mengejar seorang gadis? Xie menjawab. Seseorang pasti tak tahu malu. Kan? Bukankah kamu orang seperti itu? Tersesat kamu. Baiklah. Aku akan pergi. Aku tidak akan mengajarimu. Saat dia mengatakan ini, Yue Zhengyu berbalik dan berjalan pergi. Xie buru-buru melangkah maju dengan langkah besar dan menarik Yue Zhengyu. Saudaraku, kamu menang. Ajari aku. Cepat. Saya akui bahwa saya salah. Bukankah itu cukup baik? Yue Zhengyu terkekeh dan berkata, idiot. Ini kepercayaan diri. Jika Anda tidak benar-benar percaya pada diri sendiri, bagaimana Anda bisa berharap bahwa gadis itu akan berpikir Anda dapat diandalkan? Memang benar Anda harus kurang ajar. Tetapi Anda tidak bisa hanya berpikir bahwa Anda kurang ajar. Anda harus bertindak kurang ajar dan percaya diri. Anda telah menghabiskan banyak waktu mengganggu Yuanen. Bukan. Namun, berapa kali Anda benar-benar mengaku kepadanya? Bukankah festival tanggal Danau Dewa Laut adalah kesempatan yang sempurna untuk itu? Bahkan jika Anda gagal pada akhirnya, Anda setidaknya harus memberitahukan kepada semua senior pengadilan negeri bahwa siapapun yang berani bersaing untuk tangan Yuanen harus bertarung dengan Anda sampai mati. Anda harus menyatakan niat Anda. Bahkan jika Yuanen tidak menerima Anda, setidaknya Anda akan memiliki lebih sedikit pesaing yang perlu dikhawatirkan. Terus terang, meskipun Yuanen cantik, dia memiliki jiwa bela diri Titan Giant Ape dan biasanya terlihat mengacungkan dua palu raksasa. Saya tidak berpikir ada banyak yang tertarik untuk bersaing dengan Anda. Seperti kata pepatah, beberapa kata bijak membangunkan si pemimpi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yue Zhengyu, Xie segera merasa tercerahkan. Kamu benar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Saya telah berpikir selama ini bahwa dia akan menolak saya. Apa yang perlu ditakutkan dengan ditolak? Saya tidak perlu takut ketika saya menyatakan niat saya. Kakak laki-laki, aku berhutang budi padamu. Setelah aku mengetahui rencanaku untuk festival tanggal, aku akan mentraktirmu makan besar. Roh juang Xie langsung dihidupkan kembali. Dia selalu menjadi orang yang tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Entah bagaimana, dia membuat dirinya ke jalan buntu dan merasa bahwa dia tidak akan berdiri kesempatan bertarung dengan Yuanen yang memberinya penderitaan seperti itu. Lake Death Festival Sigat adalah pertemuan besar di mana hanya murid-murid pengadilan tinggi Akademi Shrek yang dapat berpartisipasi. Dan para peserta harus berusia lebih dari 18 tahun. Tradisi ini sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Para siswa Akademi Shrek luar biasa sehingga menyulitkan mereka untuk menemukan pasangan yang cocok dengan mereka di luar akademi. Itu sebabnya banyak dari mereka akan memilih pasangan mereka selama festival tanggal Danau Dewa Laut. Pasangan yang paling populer adalah Spirit Ice Douluo, Huo Yunhao dan Dragon Butterfly Douluo. Tang Wutong saat itu, mereka menjadi gosip favorit generasi ini. Itu juga merupakan periode terindah di lapangan dalam Akademi Shrek ketika festival tanggal Danau Dewa Laut akan diadakan. Siswa pengadilan luar yang berusia lebih dari 18 tahun juga bisa menghadiri festival. Ini adalah waktu yang menyenangkan bagi para siswa. Jika mereka ingin menikah bahagia di akademi, mereka harus bekerja keras dalam kultivasi mereka dan mencapai pangkat satu Master Armor pertempuran satu kata sesegera mungkin. Hanya pada saat itulah mereka memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam festival tanggal Danau Dewa Laut. Hanya ada 12 hari tersisa sebelum festival. Xie mulai gelisah dan mulai khawatir. Huf. Suara terengah-engah terdengar. Tak lama setelah itu, seorang tokoh besar masuk ke asrama Xie.
Su Lizzie sekarang jauh lebih besar dan lebih tinggi daripada 3 tahun lalu. Namun, berat badannya juga meningkat. Dia benar-benar gemuk sekarang. Dia adil dan gemuk yang membuatnya tampak sangat mirip dengan Pok Bun pemulihan yang dia buat. Ini buruk. Ini buruk. Ada apa? Xie dan Yue Zhengyu menatap Su Lizzie dengan kaget. Sama seperti Xie dan Yue Zhengyu memiliki kepribadian yang sama. Begitu pula Su Lizzie dan Tang Wulin. Kadang-kadang, Su Lizzie tampak bertindak konyol. Tetapi dia dan Tang Wulin tampaknya baik. Namun, dalam hati mereka adalah bajingan licik. Siapapun yang melintasinya biasanya berakhir sangat buruk. Su Lizzie biasanya cukup tenang. Tetapi pada saat itu, dia dihinggapi kepanikan. Apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu bingung? Tanya Yue Zhengyu. Bingung. Xie menjawab. Fatso, ada apa? Ngomong-ngomong, jika kamu tidak menurunkan berat badan, bisakah kamu berpartisipasi di Sigat Lake Death Festival? Su Lizzie berkata dengan tajam. Mengapa saya tidak bisa berpartisipasi di dalamnya? Kakak punya cara. Aku bilang. Dai Yuner dan Long Yue ada di sini di akademi kita. Siapa? Siapa yang kamu katakan itu? Xie terkejut. Terlihat bingung. Yue Zhengyu bertanya. Mengapa nama mereka membunyikan bel? Su Lizzie berkata. Mereka dari Monster Academy yang kami lawan di kompetisi elit muda Masters tingkat tinggi benua Kekaisaran Star Luo Empire. Dai Yuner adalah seorang putri Kekaisaran Bintang Luo. Apakah Anda berdua sudah lupa? Long Yue adalah monster dengan jiwa bela diri Gunung Naga Raja. Setelah mendengar jawaban Su Lizzie, ekspresi mereka berubah. Mereka bertanya serempak, untuk apa mereka di sini? Su Lizzie menjawab, dari apa yang saya dengar, tampaknya mereka berdua di sini sebagai siswa pertukaran. Juga, mereka akan ditempatkan di pengadilan dalam Akademi Shrek untuk belajar. Mereka akan menjadi teman sekelas kita. Apa? Yue Zhengyu dan Xie memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak terlalu memperhatikan Dai Yuner. Tetapi Raja Naga Long Yue telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Jika itu 1 lawan 1, tidak ada seorang pun di antara Shrek Seven Monsters yang cocok dengannya. Tang Wulin terluka parah olehnya dan hampir mati dalam pertempuran. Yue Zhengyu telah kehilangan Long Yue sebelumnya juga. Oleh karena itu, dia tidak bisa membantu tetapi dihantui oleh hantu dari masa lalunya pada penyebutan nama Long Yue. Mereka berdua saling bertukar pandang. Untuk apa dia di sini? Apakah dia melakukan protes? Meskipun mereka telah mengembangkan keterampilan mereka cukup cepat dalam 3 tahun terakhir, masih ada kesenjangan yang berbeda antara mereka dan Long Yue. 3 tahun yang lalu, dia sudah menjadi ahli di peringkat Kaisar Jiwa 6 Cincin. Dia juga seorang Master Armor pertempuran 2 kata. Sudah 3 tahun sejak itu. Bahkan jika dia tidak meningkat menjadi Master Armor pertempuran 3 kata, dia masih akan sangat kuat dalam hal kekuatan. Dia bukan seseorang yang bisa mereka lawan bahkan dengan kekuatan mereka saat ini. Tidak akan terpikirkan jika itu adalah satu-satu. Su Lizzie mengangkat bahu. Siapa yang tahu? Dia mungkin ada di sini untuk membalas dendam pada kita. Bagaimanapun, saya adalah seorang guru jiwa tipe makanan. Jadi, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Lebih baik doakan nasib baik Anda. Anda berdua. Saya memiliki Sister Xinglan untuk melindungi saya. Apakah kamu tidak memiliki tulang belakang? Kata Yue Zhengyu memutar matanya. Tulang belakang. Saya tidak bisa makan itu. Mengapa saya membutuhkannya? Baiklah. Saya akan pergi. Saya masih punya beberapa persiapan untuk diselesaikan untuk festival tanggal. Su Lizzie terkekeh. Mata Yue Zhengyu berseri-seri. Fatso, senior mana dari pengadilan dalam yang Anda awasi sekarang? Ayo, beritahu kami. Jangan bilang bahwa Anda memperhatikan Wu Shiduo atau Zheng Yiran. Kedua, satu memiliki duri sedangkan yang lainnya beracun. Kamu lebih baik hati-hati. Bab 734. Su Lizzie memutar matanya. Omong kosong. Mataku hanya tertuju pada Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan. Saya berpikir siapa yang harus saya akui. Anda memiliki harapan kematian, bukan? Yue Zhengyu dan Xie menjawab bersamaan. Su Lizzie memandang mereka berdua dan tertawa terbahak-bahak.
Kalian berdua semakin terlihat seperti pasangan setiap hari. Aku akan pergi kalau begitu. Setelah selesai, dia keluar dan segera pergi. Dia berlari begitu cepat sehingga dia tampak terbang. Xie Xie dan Yue Zhengyu bertukar pandang. Yue Zhengyu tiba-tiba melompat mundur dan berkata kepada Xie Xie dengan sangat serius. Jaga jarakmu. Ayo jaga jarak kita dari sekarang. Kamu yang harus jauh dari saya. Berita tentang Dai Yuner dan Long Yue datang ke Akademi Shrek ketika murid-murid pengadilan negeri menyebar seperti api. Informasi menyebar ke seluruh pengadilan tinggi dalam waktu singkat. Meskipun yang lain tidak tahu apa-apa tentang mereka. Generasi 7 monster Shrek ini terlalu akrab dengan mereka. Tak terkalahkan Long Yue tertanam dalam hati mereka. Jika bukan karena Tang Wulin dan Gu Yue. Dengan penjara elemen bumi mereka dan penindasan garis darah. Bersama dengan transformasi naga ilahi terakhir. Mereka tidak mungkin mengalahkan lawan yang kuat seperti itu. Setelah kompetisi. Bahkan Wu Zhangkong mengatakan bahwa dia tidak yakin apakah mereka bisa mengalahkan Long Yue jika mereka bertarung 1 lawan 1. Long Yue dianggap sebagai bakat langka di Star Luo Empire. Dan mungkin salah satu yang tidak muncul selama 100 tahun. Jelas betapa kuatnya dia. Apa yang kamu katakan? Teriakan Su Xiaoyan dapat dengan jelas terdengar bahkan jika ada beberapa ratus meter jauhnya. Dia bukan satu-satunya. Bahkan anggota lain dari Seven Monsters Shrek sedang menatap duo yang berdiri di depan mereka dengan mulut ternganga. Setelah memasuki pengadilan negeri dengan pengaturan yang dibuat oleh staf akademi, mereka akhirnya bertemu Dai Yuner dan Long Yue yang datang dari jauh. Apa yang mereka dengar selanjutnya benar-benar mengejutkan. Apa yang kita katakan itu benar, kata Dai Yuner dengan serius. Kami baru saja menerima kabar bahwa Tang Wulin akan kembali ke Douluo kontinen dengan kapal uap yang disediakan oleh markas Tang Sek di Star Luo City. Ada risiko selama perjalanan melalui laut. Tetapi kapal uap Tang Sek adalah salah satu moda transportasi yang paling dapat diandalkan. Itu sebabnya kami bergegas ke sini secepat mungkin. Bukankah dia sudah kembali? Setelah menerima informasi tentang Tang Wulin, Shrek Seven Monsters, dengan pengecualian Gu Yue yang tenang dan diam, semuanya terkejut. Dia belum mati. Kapten kita benar-benar tidak mati. Dia hidup meskipun dunia kecil telah runtuh. Xie Xie berteriak dan berjingkrak-jingkrak. Ekspresinya sangat bersemangat. Yue Zhengyu juga mengayunkan tangannya dengan paksa. Mata Dai Yuner berkedip dengan cahaya aneh. Saya juga heran. Saya pikir dia, untungnya. Dia masih hidup. Saya percaya informasi yang diberikan oleh Tang Sek akurat. Kita hanya harus menunggu dia muncul. Ye Xinglan bisa dianggap sebagai salah satu yang lebih tenang. Dia memandang Dai Yuner dan bertanya. Kenapa kamu mencari Tang Wulin? Dai Yuner tersenyum anggun. Itu karena aku punya sesuatu yang penting. Tentu saja. Dia laki-laki saya. Karena saya memiliki informasi tentang dia. Saya perlu melihatnya sendiri. Apa yang kamu katakan? Semua orang menatap Dai Yuner dengan mulut ternganga. Apa yang mereka dengar mengejutkan mereka bahkan lebih daripada mengetahui bahwa Tang Wulin masih hidup. Dai Yuner tidak bisa menahan memerah. Bertindak sebagai pemandu, dia berkata, kami berdua adalah pejuang aula pertempuran jiwa Tang Sekte dan ditugaskan pada misi untuk menjelajahi dunia kecil. Dia adalah White Tree. Sementara aku White Seven. Melalui kebetulan belaka, kami berpasangan bersama. Ketika sedang berlibur di Dragon Valley, kami menghabiskan beberapa bulan bersama. Ketika Anda menghabiskan banyak waktu dengan seseorang, Anda pasti memiliki perasaan untuk mereka. Sisanya terjadi begitu saja secara alami. Setelah itu, selama salah satu eksploitasi kami tiba-tiba dalam bahaya besar. Dia mengutus saya keluar lebih dulu dari dirinya untuk melindungi saya. Kemudian, kami kehilangan semua kontak dengannya. Bertahun-tahun, saya telah mencari dia karena saya selalu percaya bahwa dia akan baik-baik saja. Belum lama ini, saya menerima beberapa informasi tentang dia. Dia tunanganku. Jadi wajar saja kalau aku datang menemuinya. Anda semua adalah teman baiknya. Ketika dia muncul, Anda harus memberitahunya bahwa saya di sini. Jika dia mau kembali ke Star Luo kontinen bersamaku, dia akan menjadi menantu kaisar. Di sisi lain,
Jika dia benar-benar tidak ingin ikut dengan saya, maka saya akan tinggal di sini. Saya bersedia menjadi warga sipil selama kita bersama. Saat mereka mendengarkan pengakuan Dai Yuner, ekspresi mereka menjadi tidak percaya. Semua orang tanpa sadar menatap Gu Yue. Namun, yang mengejutkan semua orang, Gu Yue tetap tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun perubahan dalam ekspresinya. Aku berterima kasih pada kalian berdua karena membawa berita tentang Tang Wulin. Tetapi dia belum kembali. Kami juga sudah menunggunya. Jika tidak ada yang lain, mari kita menunda pertemuan ini, kata Gu Yue datar. Begitu dia memberikan jawabannya, dia berbalik dan pergi. Dai Yuner memiliki aura kemenangan dalam sikapnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Aku akan menunggunya di sini. Saya percaya bahwa dia akan kembali ke akademi begitu dia kembali." Yang lain tidak mengatakan apa-apa. Shrek Seven Monsters mengikuti Gu Yue keluar. "Gu Yue, jangan dengarkan dia." Ketika sang putri berbicara tadi, ada sesuatu yang aneh tentang suaranya. Dia tidak terdengar seperti dia mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, berapa umur mereka 3 tahun lalu? Kapten baru berumur 15 tahun. Bagaimana mereka bisa berakhir bersama hanya karena mereka menghabiskan beberapa bulan bersama? Ye Xinglan berkomentar dengan lembut. Xie berkata, "Tapi, dia datang jauh-jauh ke akademi kita. Jika benar-benar tidak ada apa-apa, mengapa dia terburu-buru? Tidak peduli apa. Itu masih berita bagus bahwa kapten kita baik-baik saja. Kami akan membiarkan dia menangani masalah ini ketika dia kembali." Yang lain mengangguk setuju. Hal-hal seperti itu sebaiknya diserahkan kepada orang yang bersangkutan. Bagaimana dia Faring tidak ada hubungannya dengan saya? Gu Yue tiba-tiba mempercepat langkahnya dan pergi dengan terburu-buru. Dari semua waktu, dia harus kembali sekarang. Tepat ketika saya akhirnya memutuskan untuk pergi beberapa bulan kemudian. Mengapa Anda kembali pada saat ini? Anda tahu, tidak mudah bagi saya untuk tetap tenang. Tapi sekarang, semuanya berantakan lagi karena kepulanganmu. Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu harus kembali sekarang? Apa yang kita lakukan? Yang lain semua saling memandang. Kita harus menunggu sampai kapten kembali. Yang terbaik adalah kita membiarkan dia mengurus masalah hubungan sendiri. Yue Zhengyu mengangkat bahu. Mereka pasti tidak punya cara untuk membuat keputusan untuk Tang Wulin. Bagaimanapun, mereka bersemangat tinggi. Tang Wulin baik-baik saja, dan dia akan kembali. Berita apa yang bisa lebih baik dari ini? Beberapa hari kemudian, di gerbang utama Akademi Shrek, ketika Tang Wulin turun dari taksi jiwa dan melihat gerbang tinggi, dia merasa seolah-olah seluruh generasi telah berlalu sejak dia pergi. Dia hanya tahu berapa lama dia tinggal di Dragon Valley. Itu adalah 3 tahun 4 bulan penuh. Dia telah mencapai prestasi besar mengubur sisa-sisa klan naga selama 40 bulan. Dia berusia 18 tahun sekarang berusia 19 tahun. Semua orang pasti sudah dewasa sekarang. Karena aku sudah pergi begitu lama. Aku bertanya-tanya berapa banyak yang berubah dalam akademi. Rekan-rekan saya sudah kembali. Apakah Anda semua masih bersama akademi? Tidak, aku sudah kembali. Dan aku sudah membuatmu khawatir. Dengan semua perasaan kekacauan ini di dalam dirinya, Tang Wulin pergi menuju gerbang kota Shrek. Setelah mencapai gerbang, tanpa malu-malu ia mencium dinding. Perasaan pulang sangat menghangatkan hatinya. Segalanya tampak begitu akrab saat dia melangkah ke kota Shrek. Tang Wulin dengan penuh semangat pergi ke toko mie yang dikenalnya yang sering dikunjungi Su Lizzie dengannya. Tanpa ragu-ragu, dia memesan 10 mangkuk besar mie dan menelannya. Setelah dia menggunakan bola naga untuk meninggalkan lembah naga, dia menemukan bahwa kabin di tebing kosong. Karena tidak ada pilihan lain, dia menemukan cara untuk keluar dari hutan sendirian. Setelah beberapa waktu dan banyak kesulitan, dia akhirnya menemukan mobil yang membawanya kembali ke Star Luo City. Ketika dia mencapai Star Luo City, dia meminta bantuan dari Tang Sek. Untungnya, Tang Sekte memiliki kapal uap komersial yang melakukan perjalanan antara dua benua. Dia juga telah memperoleh informasi tentang korps diplomatik dari Tang Sekte dan mengetahui bahwa mereka telah kembali ke benua Douluo lebih dari 2 tahun yang lalu. Bab 735.
Karena itu, setelah Tang Wulin membayar sejumlah poin kontribusi, ia naik kapal Tang Sek yang menuju ke Douluo Benua. Kapal uap ini telah menemui beberapa serangan dari binatang jiwa samudera yang agak menunda kedatangannya. Namun, dia masih berhasil kembali. Ini perasaan pulang. Perasaan ini benar-benar terlalu indah baginya. Tang Wulin tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana dia akan sangat menyukai Akademi Shrek. 10 mangkuk mie masuk ke perutnya. Perasaan senangnya juga agak tenang. Dengan bakat dan kekuatan semua orang, mereka pasti telah memasuki pengadilan negeri sekarang. Setelah 3 tahun, mereka seharusnya sudah mencapai level 1 kata Battle Armor Masters sekarang. Namun, ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi sedikit tertekan. Dia telah menghabiskan lebih dari 3 tahun di Lembah Naga. Meskipun esensi darahnya telah meningkat banyak dan kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat di mana ia menimbulkan rasa takut ke dalam hati orang-orang hanya dengan menyebutkannya. Kekuatan jiwanya tidak tumbuh sedikit pun karena itu disegel selama lebih dari 3 tahun. Dia masih di basis budidaya 4 cincin. Mungkin itu karena perjalanan waktu, dia saat ini di peringkat ke-44. Ketika dia berusia 15 tahun, dia berada di peringkat ke-44. Dan itu cukup kuat. Namun, dia hampir 19 tahun sekarang. Dan dia masih di peringkat ke-44. Dia mungkin lulus sebagai di atas rata-rata di antara orang-orang biasa. Tetapi dia tidak akan menjadi luar biasa di Shrek Academy. Harus diketahui bahwa jika seseorang belum mencapai level 1 kata Battle Armor Master pada saat mereka mencapai 20, mereka akan didiskualifikasi dari memasuki Akademi Shrek. Kali ini, setelah saya kembali, saya harus memanfaatkan semua waktu yang bisa saya dapatkan. Saya tidak bisa ketinggalan terlalu jauh oleh teman-teman saya. Setelah dia makan isi, dia membayar tagihan. Tang Wulin berlari langsung menuju pengadilan tinggi Akademi Shrek. Dia tahu betul bahwa teman-temannya pasti ada di sana. Lebih penting lagi, sudah lebih dari 3 tahun sejak dia bertemu dengan adik perempuannya. Dia memutuskan untuk mencari Naer dulu. Naer pasti sangat khawatir tentangnya. Dia akan pergi dan melapor padanya sebelum hal lain. Ketika dia berjalan ke pintu masuk lapangan dalam Akademi Shrek, Tang Wulin menemukan bahwa dia tidak bisa masuk. Sekarang ada 2 penjaga yang berdiri di pintu masuk pengadilan negeri. Mereka berdua murid pengadilan negeri. Tanpa sertifikat identitas pengadilan negeri, tidak ada yang diizinkan masuk ke pengadilan negeri. Tang Wulin mengeluarkan alat komunikasi jiwanya yang belum digunakan selama lebih dari 3 tahun. Dia mengisinya dengan kekuatan jiwanya sendiri dan memutar nomor yang dikenalnya. Nada dering berdering sejenak sebelum ujung yang lain terhubung. Tidak ada suara. Setelah panggilan masuk, tidak ada suara dari ujung sana. Naer. Tang Wulin memanggil dengan penuh perhatian. Ah, tak lama setelah itu, Tang Wulin merasa seolah-olah gendang telinganya hampir pecah dari volume. Jeritan datang dari ujung pemancar. Tang Wulin dikejutkan dengan lompatan. Dia hampir melemparkan komunikator jiwa di tangannya. Bahkan kedua penjaga itu mendengar suara melengking yang datang dari pemancar. Kakak, apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Suara bersemangat Naer mencapai dia secara instan, yang membuat Tang Wulin merasa bahwa nadinya telah mengembang tanpa dia dapat membantunya. Ketika dia mendengar suara yang dikenalnya itu, dia hampir menangis. Ini aku, Naer. Ini aku. Saya kembali. Di mana kamu? Di mana Anda sekarang? Tang Wulin bertanya dengan tergesa-gesa. Kata-katanya campur aduk. Aku di Pulau Dewa Laut. Saudaraku, di mana Anda? Tang Wulin berkata. Saya di luar gerbang pengadilan negeri. Ada penjaga sekarang. Saya tidak bisa masuk. Tunggu aku di sana. Naer meninggalkannya dengan 4 kata ini. Tang Wulin segera mendengar angin siulan dari pemancar. Saudaraku, jangan tutup telepon. Saya akan ada di sana. Oke. Aku akan menunggumu. Saat ini, wajah Tang Wulin adalah gambaran penuh kegembiraan. Hampir dalam selusin napas, Tang Wulin melihat seberkas cahaya perak terbang ke arahnya secepat kilat dari dalam pengadilan negeri. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika cahaya perak itu sudah menerpa pelukannya. Aroma memenuhi hidungnya.
Kerangka yang indah dan elastis itu menempel dekat dengannya di pelukannya. Dan visinya sekarang dipenuhi dengan rambut panjang perak. Jantung Tang Wulin bergetar. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui siapa yang menerkam pelukannya. Naer menjadi lebih tinggi. Tubuhnya berkembang dengan baik. Dan dia adalah wanita muda sekarang. Dia sangat tinggi dan hanya setengah kepala lebih pendek dari Tang Wulin yang sudah lebih tinggi dari 1,9 meter. Dia melompat dan mengunci kakinya di pinggang Tang Wulin dengan lengannya di lehernya. Tang Wulin melakukan semua yang dia bisa untuk menarik Hemlen lebih rendah sehingga dia tidak akan mengekspos kejayaan batinnya. Dua murid pengadilan negeri yang berjaga di pintu masuk sudah terperangah. Rambut perak. Hanya ada satu orang seperti itu di akademi. Dia adalah orang yang dikenal sebagai Dewi Pulau Dewa Laut. Dewi Tombak Naga. Naser. Naer sudah diberi julukan Dragon Spear Goddess lebih dari 3 tahun lalu. Meskipun Naer jarang muncul, dia telah menghancurkan sekelompok ahli dalam turnamen pengadilan negeri. Dengan tombak naga peraknya yang diasah dengan sempurna. Dia telah mengalahkan semua lawannya dan menjadi ahli terbesar di antara para murid pengadilan negeri. Dia bisa dianggap sebagai dewi dari seluruh pengadilan negeri. Dia adalah dewi dari setiap murid pengadilan negeri laki-laki. Pada hari-hari biasa, Dewi Tombak Naga ini selalu tinggal di Pulau Sigat, yang terlarang bagi para murid pengadilan negeri biasa. Bahkan sekadar bertemu dengannya sangat sulit bagi mereka. Jika mereka bisa berbicara dengannya, mereka akan sangat senang bahwa mereka akan pingsan. Namun, pada saat ini, dewi mereka yang sempurna di hati mereka secara mengejutkan menempel erat pada tubuh pria. Dan tidak dengan sopan santun. Ketika mereka menyaksikan ekspresi bersemangatnya, itu persis seperti Tang Wulin dengan lembut membelai rambut panjang Naer dengan satu tangan dan diam-diam membuat celah antara tubuhnya dan miliknya dengan tangan lainnya. Naer saat ini bukanlah Naer dari bertahun-tahun yang lalu. Dia sudah dewasa. Ketika bagian-bagian khusus perempuannya menempel erat di tubuhnya, ini membuat Tang Wulin sedikit canggung. Bahkan jika dia adalah saudara laki-lakinya. Ayo, jangan menangis, Naer. Saudara telah kembali. Ini semua salah saudara. Aku sudah membuatmu khawatir. Saudara. Ketika mereka mendengar ini, dua murid pengadilan negeri yang berjaga segera dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Dia mengejutkan kakak-kakak Dewi dari Sigat Island. Mereka menolak untuk membiarkan dia masuk ke pengadilan negeri sebelum ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda harus memberitahu kami identitas Anda lebih awal. Bahkan jika itu melanggar aturan, kami tidak akan melarang Anda masuk. Tang Wulin menepuk kaki panjang Naer. Naer turun dan berdiri di depannya. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan kedua penjaga dengan mulut ternganga, dia mengangkat kepalanya dan memberinya ciuman di setiap pipi. Dia hanya mengendurkan lengannya di sekitarnya setelah itu. Ketika dia memandang Naer dari dekat, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Naer benar-benar terlalu cantik. Rambut perak panjangnya jatuh bebas di belakangnya. Matanya yang ungu cemerlang dan berkilau seperti kristal ungu. Tubuhnya ramping. Dia memiliki pinggang ramping dan kaki panjang. Dia telah tumbuh luar biasa. Matanya yang besar basah ketika mereka memandangnya. Dia tampak diperlakukan salah seperti yang seharusnya. Tang Wulin di mata Naer telah berubah juga. Dibandingkan dengan lebih dari 3 tahun yang lalu, dia lebih tinggi dan lebih besar. Kecantikan yang dimilikinya di masa mudanya telah berubah menjadi ketampanannya saat ini. Pandangannya dalam dan tajam. Tubuhnya sudah penuh dengan kejantanan pria. Saudaraku, kamu sudah pergi selama lebih dari 3 tahun dalam sekali jalan. Aku tidak mendengar kabar darimu sejak itu. Aku sangat merindukanmu hingga aku bisa mati. Naer menerkam kembali ke pelukan Tang Wulin dan mulai menangis dengan keras. Tang Wulin buru-buru memeluknya dan menghiburnya. Jangan menangis. Jangan menangis. Bukankah saya kembali sekarang? Saudaraku tidak akan meninggalkanmu lagi. Oke. Anda tidak bisa pergi lagi. Selamanya. Naer tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang Tang Wulin dengan mata berkaca-kaca. Saudaraku, apakah kamu mencintaiku? Aku tahu. Tentu saya lakukan. Kau Naer yang paling berharga bagiku. Tang Wulin tersenyum dan mencubit hidungnya.
Naer juga tersenyum. Aku akan menahanmu untuk itu. Bisakah aku masuk sekarang? Apakah semua orang di pengadilan negeri juga? Tang Wulin bertanya pada Naer. Naer mengangguk. Mereka semua memasuki pengadilan negeri. Dan mereka adalah generasi baru dari Shrek Seven Monsters. Mereka sangat populer saat ini. Apakah kamu tidak menjadi salah satu dari Shrek Seven Monsters juga? Tang Wulin memandang Naer dengan kaget. Dia ingat bahwa sebelum dia pergi, Naer sudah sangat kuat. Naer menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau, saudaraku. Mari kita pergi. Ayo masuk dulu. Aku akan menceritakan semuanya padamu saat kita berjalan. Kemudian, dia menarik Tang Wulin dan mereka berjalan menuju pengadilan negeri. Ketika mereka sampai di pintu masuk, dia tersenyum pada kedua penjaga dengan wajahnya yang cantik tiada banding yang seperti bunga pir bermandikan hujan. Keduanya tercengang. Dan Naer menarik Tang Wulin saat mereka masuk. Apakah ini baik-baik saja? Kata Tang Wulin sambil menatap dengan mulut ternganga. Naer terkikik. Aku kartu aksesmu. Pengadilan negeri masih sama. Ada patung-patung yang akrab di ujung jalan. Patung-patung itu dipelihara secara rutin. Dan mereka tetap teguh dan tampak seolah-olah mereka baru setiap saat. Naer menarik Tang Wulin sampai ke tepi danau Dewa Laut. Saudaraku, mari kita pergi ke Pulau Sigat terlebih dahulu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Sambil mengatakan ini, Naer maju selangkah. Tiba-tiba, lapisan cahaya perak tiba-tiba bersinar di tubuhnya. Bintik-bintik cahaya perak berkedip di persendiannya. Cahaya perak ini seperti bintang perak yang bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Detik berikutnya, potongan baju besi menutupi tubuh Naer. Ketika Tang Wulin melihat pola-pola berat dan rumit pada baju besi peraknya dan sepasang sayap naga perak yang terbentang di belakangnya, kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dua kata baju perang. Juga. Ini bukan hanya beberapa potong baju perang pertempuran dua kata. Tapi itu juga satu set lengkap baju tempur pertempuran dua kata. Bersambung.